Thank you. Jadi tema kita bulan ini di seluruh dunia itu rock. Itu pengembalaan dalam kebenaran. Shepherding in truth. Nah, untuk itu kita lihat dalam satu ayat, Yeskiel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, ini Yeskiel 34 ayat 16. Nubuatan ini hanya digenapi oleh gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus. Kemudian, jadi kalau bicara penggembalaan dalam kebenaran, ya mau tidak mau kita mau belajar dari gembala agung kita dan mau digembalakan oleh Dia. Jadi kita perlu tahu bahwa saudara tidak mungkin bisa mengembalakan keluarga saudara, istri, suami, anak, kalau pribadi kita tidak mau digembalakan oleh gembala agung kita. Jadi jangan lihat orang lain, pertama diri kita. Yang perlu diri kita digembalakan itu apa? Mulut kita, telinga kita, mata kita, pikiran kita, hati kita. Kalau kita mau digembalakan, baru peran kita akan bisa terjadi dalam keluarga, suami istri dan apa? Anak-anak. Kalau itu kita bisa wujudkan, baru bicara komunitas, termasuk gereja, komunitas kerajaan, dan di masyarakat, di mana Tuhan tempatkan saudara, baik itu di bidang karir saudara, pemerintah atau apa saja. Nah, makanya Yesus mengajarkan itu polanya yang perlu kita ikuti. Haleluya. Nah, untuk kita bisa melihat pola seperti itu, kita akan belajar dari Yohanes 10 ayat pertama sampai 21. Tolong deh, jangan bingung, tenang aja, pelan-pelan, nggak usah keburu-buru. Gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Nah, makanya kita perlu tahu gereja itu tidak kekurangan aktivitas, tapi gereja seringkali kekurangan arahan rohani. Haleluya. Amin. Dan bukan hanya itu, kalau gembala itu tidak di dalam kebenaran, hidup kita ini, itu kita seperti pencuri, perampok, dan perusak, pembunuh. Makanya saudara bilang, kalau saudara dalam keluarga tidak bisa menggembalakan istri, suami, anak, ya saudara lihat, walaupun hebat dalam gereja, itu permainan tunel, itu sandiwara. Apalagi di komunitas, kita hebat, kita ditepuk tangan, japlus, rumah tangga kita hancur. Jadi, tidak usah lihat orang lain, lihat diri kita. Mau enggak kita digembalakan oleh gembala aku? Nah, untuk itu kalau mau, kita harus ambil keputusan, decision. Bagaimana diajarkan dalam gembala Yohanes 10 ayat 1 sampai 21, apa gaya hidup penggembalaan dalam kebenaran? Katakan gaya hidup. Nah, gaya hidup inilah yang kita perlu latih, kita hidupi. Ya. Kalau kita latih, kita hidupi, di mana Tuhan tempatkan kita, kita akan menjadi pengaruh, menjadi garam dan terang di dunia di mana Tuhan percayakan kita. Haleluya. Nah, untuk itu kita lihat gaya hidup penggembalaan dalam kebenaran itu apa? Nah, kita belajar dari satu pasal ini, Yohanes 10 ayat yang pertama sampai dengan apa? 21. Nah, kalau saudara baca sejarah penggembalaan zaman dulu di Timur Tengah, itu tidak ada pintu. Yang menjadi pintu adalah gembalanya sendiri. Dia duduk, bisa juga sambil tiduran. Dan orang yang mau masuk kepada kandang domba itu harus melalui gembala.
Makanya Gembala Agung kita bilang, akulah pintu. Itu Yesus. Dan saudara sudah terima dia dalam saudara dalam dia, Gembala Agung itu sudah ada. Makanya kita mau digembalakan dia, kita mau ambil keputusan melatih gaya hidup yang diajarkan dalam Yohanes 10 ini, ayat 1 sampai 21. Haleluya. Nah, apa itu kira-kira? Kita lihat dari ayat pertama, kedua, dan 9. Apa itu di situ? Ayat pertama, 2 dan 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah apa? Pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Selamat di sini bukan mati hanya masuk surga. Selamat dari penyakit, selamat dari keharmonisan keluarga, selamat dari segala-galanya. Ya, dan masuk keluar, tetapi yang diketemukan padang rumput, yaitu perjanjian Tuhan untuk kita nikmati semuanya. Haleluya. Nah, dari ayat 3 ayat ini, gaya hidup yang harus kita latih yaitu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Katakan melibatkan Tuhan dalam segala hal. Karena dia adalah pintu. Haleluya. Orang yang melibatkan Tuhan dalam segala hal, artinya dia dalam hal kecil apapun, dia libatkan Tuhan. Dia akan melihat dan mengalami mujizat yang luar biasa dan besar. Itu pasti dia alami. Makanya Tuhan bilang, rambut satu lembar raja jatuh, dia hitung. Suami tidak pernah hitung rambut istri, tidak usah jauh-jauh, kumisnya aja tidak pernah dia. Tapi itu Gembala Agung kita. Jadi mari kita libatkan dia. Kita libatkan dia, yang mungkin itu tugas kita lakukan, yang tidak mungkin itu urusan Tuhan. Nah, banyak orang senang main dengan yang tidak mungkin, tapi yang mungkin tidak pernah dia lakukan. Makanya seringkali orang rindu untuk naik level, tapi tidak mau dibentuk. Banyak orang senang dipimpin Tuhan, tapi tidak mau ikuti tuntunan Tuhan. It's a problem. Dan memang ikut tuntunan Tuhan, apa yang Tuhan arahkan, pasti banyak ujian. Katakan banyak ujian. Kalau tidak suka banyak ujian, itu suka banyak cucian. Itu laundry. Katakan. Jadi jangan mimpi, pasti akan alami. Dan tantangan hidup itu banyak setiap hari. Kalau udah suka tantangan hidup, rantangan. Itu Catherine. Tapi hari ini kita mengerti. Jadi jangan mimpi hidup kita tuh tanpa ujian, tanpa apa? Tantangan. Makanya kita perlu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Segala sesuatu yang saudara kerjakan dengan kekuatan, kepintaran, kehebatan saudara, dengan baik-baik, one day, satu hari, akan tergeser dan hilang. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, dia adalah pintu. Percayalah, dan mungkin terambil oleh siapapun. Karena dia yang menentukan pintu itu terbuka atau tertutup. Ini mesti kita jawab. Nah, seringkali kita enggak. Begitu kita sering gereja, minta didoakan, ada mujizat, kita lupa Tuhan. Sehingga kita cuma bicara tentang mujizat, kita cuma bicara tentang berkat, hidup diberkati, hidup dalam segala perjanjian Tuhan. Ada kala Tuhan tidak buat itu untuk melatih otot iman kita. Masihkah otot iman kita mau dilatih untuk tetap berfokus pada Gembala yang agung? Nah, orang yang melibatkan Tuhan itu artinya gini, doa itu bukan pilihan terakhir. Katakan bukan pilihan terakhir, tapi langkah pertama untuk mempercayai dia. Kalau kita sudah latih gaya hidup seperti ini, jadi kita makin yakin tidak ada hal yang terlalu kecil untuk didoakan, dan tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Amin. Sehingga kalau kita libat dia, kita bisa melek mata kita,
kuping kita akan terbuka dengan suara Dia, impresi kita akan hanya sesuai dengan perasaan Tuhan. Nah, ini kita perlu latih melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dan kalau kita libatkan Tuhan, percayalah, kekhawatiran, ketakutan akan berubah menjadi kepercayaan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Jadi sadar kita ya, bahwa rencana manusia itu terbatas, tapi rencana yang melibatkan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kita harus sadar itu. Makanya kita mau apa? Melibatkan Tuhan dalam apa? Segala hal. Jadi jangan menganggap remeh. Itu namanya orang punya gaya hidup dalam apa? Penggembalaan yang dalam kebenaran. Karena kita mau digembalakan gembala. Sehingga di mana Tuhan tempatkan, kita akan menjadi orang-orang yang punya pengaruh. Ya. Baik, kita lihat yang berikut. Ayat 4 dan 5. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti apa? Dia. Karena mereka mengenal apa? Suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena apa? Suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, gembala domba itu pada umumnya berada di depan, jarang di belakang. Lihat, kalau gembala sapi itu biasanya di belakang. Salah sedikit, gembala bebek, sekalipun bebek itu unity, tapi dia sibuk. Kalau bebek itu mengarah ke lain, dia akan tidak dengar arahan gembala. Makanya dipakai ada pisau atau bendera arahkan. Nah, gembala domba ini mendengar apa? Suara. Nah, dari ayat ini, gaya hidup apa yang perlu kita latih? Bersedia mengoreksi diri dan menerima koreksi orang lain. Katakan, mengoreksi diri sendiri dan menerima koreksi orang lain. Itu gembala, gaya hidup Yesus. Haleluya. Amin. Sama saudara dengan istri, jangan cuma lihat istri punya kekeliruan. Demikian istri juga jangan melihat apa? Kekurangan suami dalam keluarga. Anak-anak, saudara jangan lihat kekurangan mereka, ya lihat diri saudara, koreksi. Dulu saudara bagaimana? Waktu masih kecil. Kadang-kadang DNA masih ada di mereka. Dan mereka perlu kenal Tuhan. Baru DNA itu, kutuk itu terpatahkan jadi berkat. Dan mereka harus konsisten dalam kebenaran. Baru hidupnya selalu diberkati. Itu caranya kita dalam pengembalaan. Hidup dari hidup. Sama dengan anak kita. Dia buat salah, jangan cuma lihat kekeliruan dia. Lihat diri saudara buat itu enggak. Mungkin dalam hal itu dia saudara buat. Tapi hal lain saudara bikin. Dia bilang sama aja kan, beda kamar. Beda jenisnya. Nah, itu yang kita perlu dalam, apalagi itu dalam bicara pribadi dan gereja dan komunitas. Amin. Nah, makanya dalam bersedia mengoreksi diri sendiri dan menerima koreksi orang lain, kita perlu kerendahan hati. Di saat kita mau diperbaiki ketimbang dipuji. Haleluya. Itu yang kita perlu lakukan. Orang yang rendah hati pasti mengutamakan Tuhan lebih dari segala. Saya hidup dengan anak-anak yang tidak tahu tujuan hidup. Itu orang bermasalah sampai akhirnya tahu. Dari dukun bisa jadi pendeta, dari orang tarik sampah jadi pendeta, dari seorang lesbi jadi pendeta, dan macam-macam. Nah, tidak semudah itu dalam menggembalakan mereka. Tapi bersedia dikoreksi. Apa yang saya buat yang bagi mereka tidak jadi contoh? Mereka beri masukan, saya ambil putusan mau berubah. Dengan ambil putusan itu,
Kita hidup bukan soal bicara perkara besar yang kita buat. Kita hidup, apakah kita hidup berguna bagi orang lain. Nah, anak-anak coba saudara buat begitu. Apa sih sampai kamu begitu? Papa mama buat apa? Minta dikoreksi. Kalau itu di luar kebenaran, anggap dia masih anak-anak. Nggak usah ditampar, dibentak, dimacam-macam. Biarkan waktu Tuhan pasti berubah. Waktu saudara menjadi contoh itu saudara sedang melepaskan kehidupan Tuhan. Satu waktu dia akan ingat apa yang saudara katakan. Haleluya. Nah, makanya ini yang kita latih di sini. Nah, orang yang mau ditegur sedang dipersiapkan untuk dipakai Tuhan lebih besar. Orang yang mau siap ditegur, ya. Makanya orang lain seringkali Tuhan pakai untuk membentuk hati kita. Makanya waktu Yesus disalib, siapa yang menyalib dia? Orang dekat kok. Orang yang dekat dia, tentara Romawi kan, baru bisa pegang palu dan memaku salib itu. Betul kan? Bukan orang jauh. Hidup kita dibentuk itu pasti orang-orang dekat kita. Istri, suami, anak-anak. Lihat istri dan suamimu, anak, dan senyum bersama-sama. Itu yang akan Tuhan pakai. Bukan orang dari jauh, tidak ada waktu itu tentara Romawi lempar palu, terus lempar palu. Itu kan sulap. Itu kenyataan. Itu yang Yesus ajarkan. Haleluya. Nah, makanya seringkali kita lihat waktu sebelum menikah kan lagi pacaran sehat terus, betul nggak? Orang lagi pacaran tuh sehat dia, tapi nanti sudah menikah banyak penyakit, betul lihat enggak? Makanya perlu libat Tuhan. Menikah berapa puluh tahun biar tetap sehat, roh berjalan-jalan, jiwa makmur, tubuh sehat. Yang belum menikah tahu itu, artinya karena segalanya, saudara, telur rebus pun dimakan tiap hari bilang enak, betul lagi pacaran. Coba setelah itu, buang angin pun bau dan bisa bisulan. Hari ini belajar itu. Jadi makanya jangan mimpi untuk mencintai istri atau suami yang sempurna atau anak-anak yang sempurna. Jangan bermimpi. Tapi cintailah mereka yang tidak sempurna dengan pandangan yang sempurna. Firman Tuhan. Itulah Yesus. Haleluya. Nah, makanya orang mengakui kesalahan itu bukan kelemahan, tapi tanda hati yang mau dididik oleh Tuhan, tanda hati yang mau diajar oleh Tuhan, dan koreksi yang dia terima pasti dengan lemah lembut. Itu akan menghasilkan pertumbuhan rohani sampai berbuah banyak dan tetap. Haleluya. Amin. Nah, itu kebenaran yang perlu kita latih, bersedia mengoreksi diri sendiri dan menerima apa? Koreksi orang lain. Satu waktu kami ini saya punya kendaraan kalau ke kantor pakai satu merek. Istri saya senangnya kalau saya ke kantor dia lebih suka pakai mobil yang tua. Mobil rukun selalu hidup mereknya. Sudah bingung, ras. Satu waktu kita sedang di meja makan bercerita, saya bilang ini memang sudah jadi mobil ini, tantemu sudah jadi mobil ini seperti jadi sesajennya. Itu anak-anak saya yang lagi sama-sama kami, anak-anak binaan kami. Enggak, om juga kok. Mobil yang mau pakai kalau kita mau sentuh salah sedikit sudah bilang, hati-hati, jangan buat begitu. Kelihatan sepele, tapi itu koreksi untuk kami sebagai orang yang Tuhan percaya untuk membina. Waktu di persekutuan, saya minta ampun sama dia, minta dia doakan saya. Dari situ revival terjadi. Orang melihat tentang perjalanan hidup kita. Saya percaya itu bicara tentang mengembangkan dalam apa? Kebenaran. Ya, baik, kita lihat yang berikut. Waktu saya sampai 9-10 menit, saya lihat dia jam. Ya, Yohanes 10 ayat 11 kita lihat.
Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi apa? Domba. Apa yang kita bisa latih di sini? Selesai dengan diri sendiri. Katakan selesai dengan diri sendiri. Jangan berpikir Tuhan suruh kita untuk memberi nyawa itu mati. Semua keakuan daging kita, rasa hebat itu harus dinolkan sampai mati. Sehingga Yesus yang nomor satu kelihatan. Makanya selesai dengan diri sendiri, artinya ketika ego kita mati, baru Tuhan mulai hidup. Tuhan mulai berkarya. Ya? Makanya hidup yang selesai dengan diri sendiri, itu kita artinya memberi ruang Tuhan bekerja dengan sepenuhnya. Sepenuhnya akan dia bekerja. Jadi kita semua masih belajar, termasuk saya. Semakin tambah umur, itu diberikan kesempatan. Makanya kalau diberi kesempatan, saudara tidak mau, jangan bermimpi kesempatan itu akan terulang lagi. Tapi dia tetap punya kesempatan untuk saudara, untuk mau dirubah. Itu bedanya Tuhan. Kesempatan untuk mau dirubah. Tapi kesempatan yang sudah terjadi, tidak mungkin terulang. Dan ingat, kesempatan itu adalah untuk hidup kita sehat dalam segala hal. Ya? Makanya kalau kita mau mengelola waktu yang Tuhan berikan, itu adalah kesempatan, itu adalah kesehatan bagi kita. Ya, waktu kita mau mengelola itu dengan baik, kita akan nikmati itu. Kesehatan itulah kita akan nikmati dengan ucapan rasa syukur. Ya? Amin. Nah, makanya saudara, kita ini, maaf saya turun sedikit olahraga, kita ini harus selalu dibilang dalam firman Tuhan, senantiasa apa? Bersuka cita. Bagaimana cara latih supaya tetap bersuka cita? Satu alasan, tidak ada yang lain. Sadar, kita ini orang berdosa, orang yang terhukum, orang yang terkutuk. Karena matinya di kayu salib, itu kasih dan anugerah, kita dibebaskan. Itu alasan untuk kita bersuka cita. Jadi sudah tidak bisa cari-cari. Itu alasannya. Nah, waktu kita bersuka cita inilah, jangan membiarkan penderitaan, ujian, tindakan untuk mencuri sukacita itu. Tapi pandanglah tindakan, ujian, penderitaan itu sebagai ujian sekolah iman kita. Haleluya. Kalau kita sudah bisa pandang itu, berarti kita tetap bersuka cita. Sehingga ketika masalah datang, kita datang tengking, kita bersuka cita. Otot imanku dilatih Tuhan. Makanya saudara akan sehat. Hati yang gembira adalah obat yang apa? Kemarin ada yang bilang nih, orang gila itu cuma lihat makan sampah, tidak pernah diabetes, tidak pernah stroke jantung. Nah, kalau saya itu hati-hati, karena jiwanya sudah sakit. Tapi kalau kita kan enggak. Makanya kita harus sadar, supaya kita bisa begitu, keakuan kita harus mati, sehingga pikiran Kristus, perasaan Kristus, kemauan Kristus yang menguasai kita, sehingga tubuh kita mengikuti roh Tuhan yang bekerja. Beda ya. Kan saudara mau jadi orang gila kan? Jadi ya. Makanya betul, hidup itu jalanin aja. Jangan terlalu overthinking, banyak berpikir. Dalam arti tetap kita berpikir selaras dengan firman Tuhan. Itu yang betul. Ya, jadi bukan kita main-main apa sembarangan. Makanya kalau Tuhan bilang, kamu khawatir, takut, burung di udara aku pelihara. Sadar kita biji mata Tuhan. Amin. Adalah makhluk ciptaan yang mulia. Nah ini, makanya kita nih, people can change. Manusia bisa berubah. Jadi jangan percaya, kecuali saudara libatkan Tuhan. Saudara lihat anak-anak saudara, waktu kecil manis-manis, lincah. Waktu remaja, pusing kepala. Kalau saudara tidak terus bicara firman pada dia.
nanti makin dewasa lagi, lebih pusing. Makanya di rumah itu perlu pengembalaan. Amin. Walaupun bahasanya sederhana, percayalah teladan hidup itu adalah roh yang akan bekerja. Nah, makanya selesai dengan diri sendiri, bukan lagi aku yang utama, tapi Tuhan yang memimpin yang terutama. Sadar kita itu ya. Ya. Makanya kalau kita mau rendah hati seperti itu, kita membuka pintu anugerah terus untuk kita. Itu dalam Yohanes apa? 10 ayat apa? 11. Jadi selesai dengan diri sendiri. Ayat 14-15 sudah selesai. 14-15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Amin. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Haleluya. Dan aku memberikan nyawaku bagi apa? Apa ini yang perlu kita gaya hidup ini yang bilang mementingkan hubungan, bukan program. Mementingkan hubungan, bukan apa? Nah, gereja banyak selalu lihat program dan ide-ide. Ini soundnya harus ganti. Ini backgroundnya harus hitam. Lampunya harus kelap-kelip. Bukan dah boleh, bukan dah boleh. Tapi bukan program itu. Tapi hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mau apa dengan warna gereja kita? Setiap gereja punya bagian, gak usah ngotot. Setiap kapasitas Tuhan percaya kepada gembala yang menggembalakan. Haleluya. Nah, kita mesti mengerti ini. Banyak orang kerja kejar jumlah. Bukan tidak boleh. Apa itu bagian kamu? Kita jalankan itu dengan apa yang Tuhan mau. Kalau memang dia percaya jumlah lebih banyak, puji Tuhan. Tidak, tetap berkualitas kita. Karena kualitas yang menarik kuantitas. Kita suka datangin pembicara, datang ini, datang, duitnya yang habis. Sudah itu kita ribut. Kita bikin KKR, boleh saja. Tapi orang-orang kita tidak siap untuk follow up. Coba Bapak Ibu kalau bikin ulang tahun anak-anak saudara. Pasti yang diundang banyak yang datang kan? Betul lah. Begitu pulang, yang repot siapa? Tuan rumah. Kalau zaman-zaman kita dulu tuh harus cuci piring semua kan? Anaknya nggak tambah banyak kan? Yang ulang tahun 2 orang tetap 2 orang. KKR juga sama. Saudara bikin KKR, datang artis yang hebat, bayar, jumlah banyak, sekarang pulang dia. Jemaatnya bertambah. Bukan berarti tidak boleh bikin KKR, silakan. Tapi perlu ada pengembalaan yang benar terarah. Baru waktu KKR itu ada yang bertobat, ada yang follow up. Masuk konser, jadi bilangan yang sehat. Haleluya. Kita enggak. Siapa yang terkenal? Makanya saya pun waktu zaman masih umur saya mulai merasa umur saya sekarang 72 tahun. 69 tahun saya sudah mulai tahu. Zaman ini bukan lagi masanya saya. Waktu sebelum mana-mana diundang. Sekarang ini banyak cuma di rock. Di gereja lain masih. Tapi tidak seperti waktu dulu. Sadar saya, dulu saya diundang itu karena tugas. Lagi booming, Instagram, YouTube, lagi dikenal, diundang kan? Bukan karena hubungan, karena tugas. Saudara mau anak saudara dengan begitu? Coba sadar, gereja saudara mau saudara seperti itu? Jadi hubungan, bukan apa? Itu yang Yesus ajarkan. Ada ya? Amin? Ibu-ibu juga tidak mau kalau uang pasta berapa? Nih. Apa? Sepatu? Nih. Tapi tidak punya hubungan. Mau begitu ibu? Dia mau angkat tangan. Masih tidak mau. Nah dengan Tuhan sama. Haleluya. Jadi mementingkan hubungan bukan aturan atau program. Bukan berarti kita tidak perlu aturan dan program ya. Dalam rumah tangga bukan itu. Perlu, tapi bukan itu yang utama. Tapi hubungan. Nah makanya Tuhan mengambil kita mengasihi manusia bukan sekedar menjalani program. Haleluya.
Karena hubungan yang berdasarkan kasih itu menghasil buah yang tidak bisa dibuat oleh aturan. Haleluya. Aturan bisa mengatur perilaku, tapi kasih mengubah hati. Anak-anak sudah berubah karena kasih, bukan aturan. Tidak boleh begini, harus begini. Oh, dia lebih pintar. Makanya AI bisa jadi orang tua mereka. Serius saya, AI bisa jadi orang tua. Apa yang mereka mau perlu? Mereka bisa tanya di AI. Papa gua begini, mama gua begini, bagaimana? AI kasih jawaban. Gereja pun gembala bisa AI jadi gembala. Kita harus be careful. Lalu, udah usah jauh-jauh kalau sudah sekarang dokter juga kepikiran kan, mau bikin apa? Mau bikin jahat, nah kalau udah bisa AI menjawab. Nah makanya apakah jahat AI? Bagi saya enggak. Tapi kita tahu fungsinya di mana. Anak-anak saya aja saya didik, listrik rusak, ini rusak, foto, tanya ChatGPT, langsung perbaiki. Bisa tuh. Orang dari kampung. Ada full time yang ada di Bandung, perbaiki motor, kulkas, dia pakai AI. ChatGPT, jago itu. Tanya tuh. Mereka yang full time di mana? Bandung. Karena itu kan orang-orang asli yang ada di situ. Haleluya. Tapi ingat dia tukang pewahyuan itu AI. Saudara khotbah jangan terpikir, aku mau khotbah pakai AI, bertobat. Saudara perlu renungkan, dia melengkapi silakan. Betul enggak? Itulah. Dia melengkapi silakan. Karena dia tahu kata-kata. Semua anak muda itu tahu. Jadi mari orang-orang tua, termasuk saya, kita generasi baby boomers yang lebih tua, sudah punya anak-anak mengembalakan, saudara perlu mengerti itu. Kalau enggak, kita ketinggalan. Kita main dengan aturan yang sudah kuno, mereka sudah berjalan dalam kekinian sekarang. Amin. Ya, itu. Jadi pelayanan sejati itu dibangun daripada hubungan, bukan jadwal, bukan list. Ya. Nah, yang terakhir ayat 20-21. 19-20 disebut. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Tuhan dikatakan apa? Gila. Ayat 21. Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan melakukan apa? Memelekkan apa? Mata orang. Dari ayat ini yang Tuhan ajar kita, kalau kita mau dikembalakan, kita perlu latih. Tidak mundur saat menghadapi tantangan. Tidak mundur saat menghadapi apa? Dalam keluarga saudara. Tidak mundur. Karena Tuhan tetap beserta saudara. Ya. Makanya tantangan itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Tapi kesempatan, opportunity Tuhan menguatkan saudara dan saya. Jelas ini? Dan bukan hanya itu, bersama Tuhan, setiap rintangan, tantangan, ujian itu menjadi jalan pertumbuhan. Ya. Dan kesetiaan dalam kesulitan itu adalah kesaksian iman yang paling luhur. Ya, iman yang paling apa? Jadi kita harus bersyukur setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi jangan berpikir kita akan selesai dengan persoalan. Percayalah. Makanya orang suka bilang, aku mau panjang umur. Kan seringkali kita gitu. Setan itu juga panjang umur. Sampai hari ini dia mati-mati. Cuma kuasanya udah dilumpuh. Jadi kalau panjang umur, saudara tidak berguna untuk apa? Hanya angka. Lalu, sekarang pengetahuan bilang, kalau yang sudah rusak anatomi stem cell, bisa. Terus tapi berguna atau enggak?
pakai uang banyak tapi tidak menjadi berguna. Jadi makanya dia bilang, bukan Tuhan cari orang hebat, yang Tuhan cari orang yang berguna bagi orang lain. Dan orang yang berguna bagi orang lain, jangan berpikir harus melakukan yang besar-besar. Sekalipun kecil, tapi itu berguna. Sudah berada dalam jalurnya Tuhan. Sekalipun saudara bikin besar-besar, tapi bukan jalurnya Tuhan. Kalau saudara dengar sekarang ini di dunia politik negara kita, orang-orang yang berduit terus lagi berkelahi, ya kan? Tapi satu kepercayaan ini, percaya ini, mereka percaya pada Tuhan. Makanya kalau itu bukan Tuhan, terjadi seperti itu. Tapi kalau itu datang dari Tuhan, semua akan mempermuliakan Tuhan. Ini saja yang saya bagikan pada saudara. Jadi gaya hidup pengembalaan dalam kebenaran itu melibatkan Tuhan dalam segala hal, bersedia mengoreksi diri sendiri dan menerima koreksi orang lain, selesai dengan diri sendiri, mementingkan hubungan bukan aturan atau program. Yang terakhir, tidak mundur saat menghadapi Tuhan. Bukan hanya untuk saudara, ini juga untuk saya. Kita perlu latih gaya hidup ini, baru kita akan bisa menggembalakan dalam kebenaran, baik diri kita, keluarga kita, komunitas kita, dan di mana Tuhan tempatkan kita. Kita menjadi orang-orang yang membawa pengaruh. Haleluya. Dan kita membawa nilai. Nah, yang terakhir, orang yang selalu bicara nilai itu berbeda dengan orang berbicara harga. Benar ya? Kalau sudah berada di komunitas, sudah akan lihat orang ini berbicara nilai atau harga. Kalau harga itu yang dibicara, aku bisa buat itu. Ini bajuku bermerek, sepatu bermerek, arloji bermerek. Yang dibicara harga, merek, itu berkesombongan. Tapi orang berbicara nilai yang selalu dihubungkan. Christ at the cross is the center of our life. Selalu Yesus. Hidup kita ini cuma karena Tuhan. Kamu diberkati kaya, itu karena Tuhan. Kamu sembuh karena Tuhan. Yang dibicara nilai itu selalu cerita tentang apa? Tuhan. Itu yang dunia butuhkan. Amin. Amin. Jangan kita bangga. Saya harap ini bisa membawa inspirasi bagi saudara di dalam minggu yang kedua ini, untuk kita terus di dalam koridor kebenaran, dan kita akan lihat Tuhan akan buat perkara besar. Haleluya. Baik, Tuhan memberkati.